Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus surau Masjid Darul Jannah beserta jamaah yang hadir pada takziah malam ini, wabil khusus Ahlul Bait, keluarga besar Pak Safrizal yang kita datang hari ini dalam rangka bertakziah ke rumah ini berkaitan dengan wafatnya istri beliau, Ibu Susilawati, pada hari Sabtu. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah, yang kepadanya diturunkan Al-Quran untuk dibaca, dipahami dan diamalkan, kemudian diajarkan serta dicontohkan kepada umatnya, dan insya Allah itu termasuk kita. Amin. Dan kita berharap pada Allah SWT, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayatnya, mempelajari sunnah Rasulnya. Kok malam di Pasuruh, siang di Patungkit, dijadikan pegangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua panduan, dua aturan, dua pedoman menjalani hidup dan kehidupan ini. Jikalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah kamu sesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu, wabil khusus Ahlul Bait, maut adalah sesuatu yang pasti. Semua kita akan mengalaminya. Dalam beberapa ayat Al-Quran ada ayat yang persis sama diungkapkan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ada satu syairnya, orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati, ya. Semuanya akan mati, termasuk kita. Tetapi kapan matinya itu Allah rahasiakan kepada kita semua. Meskipun mungkin banyak kita baca ada tanda-tanda yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah pertanda. Baru kemudian setelah dia pergi baru kita, oh iko kironya tandonyo. Ya. Tapi yang pasti idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajal itu, la taqdimu sa'a wa la tu'akhir, kamu tidak akan dapat memajukannya dan juga tidak dapat memundurkannya. Ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW mengungkapkan bahwa kafa bil mautil mau'izah, cukuplah bagi kamu itu kematian
menjadi bahan pelajaran yang sangat berarti. Ada orang yang mati sebelum lahir dalam kandungan. Ada orang yang mati ketika lahir. Ada orang yang mati ketika melahirkan. Ada yang mati ketika kanak-kanak. Ada yang mati ketika remaja. Ada yang mati menjelang akad nikah. Saya masih ingat menjelang tahun 2000-an di Lolong tenda sudah terpasang semua. Undangan sudah tersebar. Mau pesta besok. Calon pengantin berangkat dari Jakarta. Tapi kemudian pesawatnya jatuh di Palembang. Itu keluarga Bapak Profesor Dr. Darwin Arsyad. Ya, di Jalan untuk Lanti. Masih ingat? Ya. Ada orang siap ijab kabul, baru saja ijab kabul. Ya. Orang mengatakan alur sempat malam pertama udah mati, masih di hadapan penghulu. Ada orang yang diberikan Allah kesempatan hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan di Malaysia itu Mahathir itu lebih 100 umur sekarang. Ya. Masih sehat. Dikasih Allah bonus. Tapi Rasulullah SAW mengungkapkan umur umatnya, umur ummati baina sitin wa sabi'in. Umur umatku itu di antara 60 dan 70 tahun normal. Ya. Nah, berkenan Ibu Susilawati, ini belum sampai. Beliau dipanggil oleh Allah pada usia lebih kurang 57 tahun. Dalam kondisi yang insya Allah husnul khatimah. Ya. Saya sebelum datang ke sini, meskipun tidak ada Pak Marwan, bertanya nih Pak, bagaimana kronologis perjalanan sang ibu? Kabarnya habis subuh ya. Saya ingat dengan seorang jemaah masjid di Nurul Ulia, namanya Pak Wan. Beliau baru balik haji, belum sampai setahun. Subuh itu kan masih berjemaah bersama. Beliau duduk dekat saya dan ngaji. Beliau sebelah kiri, saya sebelah kanan. Itu imamnya, kalau nggak salah itu Pak Prof. Mas Naldazuli almarhum. Sempat salat kami berbincang sebentar. Kemudian saya pulang ke damar 1. Beliau tinggal di damar 3. Baru saja buka sarung, ganti baju untuk olahraga ringan bencana di depan rumah. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ini kaget, barusan. Ya. Jadi kita tidak tahu Pak. Kita tidak tahu habis ini sempat tidak sampai kita pulang ke rumah nih. Kita di jalan dipanggil oleh Allah. Tidak tahu. Nah, kenapa Allah tidak kasih tahu kapan kita mati? Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Andaikan diberitahu kapan kita akan mati, maka mungkin tidak sempat lagi kita berpikir
Ya, jadi kita tahu lah kini pemaran. Jika sebelum sampai di rumah ke nanti. Satu hal yang kemudian yang kita inginkan di saat kematian itu datang, yang selalu menjadi doa kita, yang sering doa ini kita alamatkan kepada orang yang sudah mati. Nah, itu kelirunya. Apa itu? Mudah-mudahannya husnul khotimah. Bapak dan Ibu, untuk husnul khotimah itu doa orang hidup untuk mati, bukan doa untuk orang mati. Makanya setiap selesai sholat, satu yang kita baca apa? Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wala takhtim lana bi su'il khotimah. Wahai ya Allah, jikalau engkau hendak menghatamkan bagi kami kehidupan dunia ini, maka khatamkanlah kehidupan kami dengan husnul khotimah. Jangan dikhatamkan kehidupan kami, diakhiri kehidupan kami dengan su'ul khotimah. Tetapi Bapak dan Ibu, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengungkapkan ada tanda-tanda orang yang dipanggilnya itu husnul khotimah. Ya. Di antaranya orang yang beriman yang wafatnya pada hari Kamis atau Jumat, malam Jumat sampai hari Jumat. Ya. Itu di antaranya. Kemudian orang yang beriman yang meninggal dia ketika dia melahirkan. Makanya wanita beriman melahirkan kemudian wafat, maka insya Allah syahid. Atau orang yang beriman dihantam oleh galodo, ya, ditimbun oleh longsoran, dihanyutkan oleh air bah, dibakar oleh api dalam keadaan beriman, maka itu bagi dia syahid. Ya. Di antara yang lain adalah orang yang beriman yang meninggal, yang tidak merepotkan, ya, yang tidak merepotkan yang ditinggalkannya, bahkan rasa-rasa doanya juga begitu. Dan kalau majelis tanda-tanda isyarat hadis, mudah-mudahan Bu Susilawati termasuk kelompok yang itu. Amin. Ya. Kini tinggal awak leh. Lai kok kamu mungkin tak mendapatkan yang bantu itu. Ya. Bapak dan Ibu, hakikatnya kita adalah milik Allah. Kita ini milik Allah. Oleh karena itu apa? Apa yang ada di sekitar kita juga milik Allah. Istri kita, anak kita, harta kita, orang tua kita, adik kita, saudara kita, saudari kita, semua yang ada bersama kita, itu semuanya milik Allah. Dan semuanya itu dititipkan Allah kepada kita, termasuk kita. Maka dikala Allah meminta kembali titipannya itu, tak lain tak bukan bagi kita memang harus serah menyerahkannya. Ikhlas ataupun tidak ikhlas, dia akan diambil oleh Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman. Bila mana keberangkatan atau diambilnya oleh Allah apa yang bersama dia itu, dia lepas dengan ikhlas, menyadari bahwa ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang Bapak dan Ibu acok tak kicuh awak dekat hatian itu. Ya. Dan kadang-kadang ada orang yang tahu dia akan mati. Beberapa saat menjelang dia mati itu diisyaratkan oleh Allah dia akan mati. Salah seorang guru saya ngaji,
Dia marbot di masjid di belakang kampus IAIN UIN yang Jalan Sudirman, Jalan Perak. Ya. Habis sholat subuh, kemudian dia ngisi pengajian. Tidak berapa lama kemudian dia beruduk, mandi, kemudian beruduk. Setelah selesai duha, dia ke kamarnya, tidur. Dan dia tidur, dia sudah lipat tangannya. Ya. Gak ada yang lain ingin bertemu dengan beliau. Dipanggil, tidak menyangik. Akhirnya saya lihat, beliau ternyata sudah berbaring dengan posisi jenazah. Ya, kepala ke utara, kaki ke selatan, tangan laba lipe. Ada yang diberikan isyarat oleh Allah. Ya. Dan kalau Pak Sabrizal, mungkin anak-anak, mungkin berapa saat menjelang ibu atau sepekan sebelumnya, atau 40 hari paling lama sebelum beliau meninggal, ada tanda-tanda yang baru bisa, oh kok kironya tandanya itu. Tapi kita itu kan tidak ngeh, tidak tahu apa sih itu kira tandanya itu. Ya. Dan ini adalah salah satu bentuk ujian yang Allah berikan. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz kita tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwalil wal anfus, ya, wa naqsim minal amwali wal anfus. Kehilangan harta dan kehilangan nyawa. Apa sikap kita orang beriman ketika itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang beriman akan mengatakan bahwa ini datang dari Allah dan sungguh kepada Allah akan dikembalikan. Kalau kita baca buku tentang Rijal Haular Rasul, ya, kehidupan para sahabat, ternyata ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini berlaku bukan hanya diucapkan, bukan hanya ketika meninggal, tapi mendapat promosi jabatan. Maka pidato pertamanya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Contohkan Umar bin Khattab. Ya. Maka dalam Al-Quran itu kalau kita lihat, ujian itu ada dua. Ujian yang membuat kita baibu hati, rusuh. Ya, saya masih ingat, ya, sastrawan Minang dan juga seorang mufasir, Buya Hamka, ada. Mungkin nak membaca bukan dalam bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ba'a kaibuatinya Zainuddin ketika hayati baik, ya, taban tanah sampai berpijak, putih tali sampai bergantung, ya, gamang, ya. Tapi yang menyedihkan itu, maka ketika kita mampu menghadapi semua ini dengan kesadaran bahwa ini datang dari Allah dan kembali kepada Allah, insya Allah Allah janjikan 3 hal, Pak. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang yang mampu dan menyadari apabila ditimpakan oleh Allah salah satu di antaranya kehilangan jiwa dari keluarganya, ya, kemudian dia sambut itu dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itu mendapatkan salawat dari Tuhan mereka. Pengertian salawat itu ada doa-doa. Nah, dalam beberapa kesempatan pernah sampaikan mungkin di tempat lain,
Yang memperkenankan doa itu Allah. Awak berdoa ke Allah. Yang memperkenankan doa Allah. Kini Allah mana yang mendoakan? Kira-kira bahaya. Dikabulkannya enggak? Insya Allah dikabulkannya. Tapi landasannya apa? Dengan kesadaran dan keimanan. Kemudian bukannya Allah bersalawat, tapi warahmah. Allah berikan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu kemudian mendapat petunjuk dari Allah. Bapak dan Ibu, khususnya Ahlul Bait Jemaah Takziah. Apa yang dialami Pak Syafrizal hari ini, hari Sabtu, saya juga mengalaminya Pak. Ya. Lebih kurang 8 tahun yang lalu. Saya ditinggalkan istri saya dengan anak 3. 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Saya nggak tahu istri saya ini pergi. Anak-anak pun nggak tahu bahwa ibunya berangkat. 1 anak di asrama di Arisalah, 1 anak kuliah di UI, 1 lagi tidur di rumah karena kecapean baru balik dari kampus. Saya sendiri berada di kampus waktu itu membimbing mahasiswa skripsi. Pas azan maghrib, anak saya mau mandi, menjelang maghrib itu mandi, dia masuk ke kamar. Dilihatnya ibunya sudah, tangannya sudah gini, tidak bisa digerakkan, kaki dingin. Kaget ya. Diteleponnya saya, Buya, Bunda, Buya, kenapa Bunda nak? Bunda, kenapa Bunda? Ihsan mau mandi, tapi Ihsan pegang kaki Bunda dingin gitu. Kok gitu nak? Iya Buya, Buya lagi di mana? Buya mau imami sholat jamaah nih, baru selesai wudhu. Di labor, kebetulan di labor saya lantai 3 dengan masuk bimbingan. Tapi saya bilang, udah gini nak, tunggu Buya di rumah. Saya bilang pada mahasiswa, Anda kan ada berapa orang, silakan sholat jamaah. Ini kunci labor saya dan itu kunci gerbang di bawah. Emang kenapa Pak? Saya tidak bisa mengimami salat hari ini dan saya harus pulang, Ibu dalam kondisi begini. Rusuh Pak. Orang nan mulu dari wak bangki dari ndak bapunyo, ndak punya apa-apa. Kamu tak punya apa-apa dan istriku termasuk punya. Tapi nyo sakit sanang Jawa. Ditinggalkannya maghrib. Ya. Makanya Pak, awak nalah merasukan dikecan orang sabar. Ya. Alhamdulillah Pak, awak nalah merasukan tu memang barek ketika orang mengecek sabar. Ya. Baru terasuk kalau awak lah menjalani. Kalau anda ikhlas Pak, kurang kali sabar-sabar lama saya mengecek sabar mah. Bantu aku penderitaan kami sabar-sabar. Saya coba nanti tak. Mungkin anda ikhlas mungkin bisa nggak? Lama saya mengecek sabar. Coba nanti. Ya. Tapi itu Pak, saya berangkat dari ke rumah yang biasanya dari kampus ke Damar 1 itu 20 menit sampai 20 menit. Allah mudahkan jalan tak sampai 10 menit saya sampai di rumah. Ya normalnya kalau dari kampus sampai 10 menit tapi kok nggak sampai di Damar 1, sampai di rumah. Saya lihat istri saya tutup, lihat matanya saya bilang, Mi, istri namanya Rahmi, Mimi tinggalkan udah ya. Biar, mudah-mudahan Allah tanamkan keikhlasan ke udah. Berjalanlah nih. Kini udah ingin salat jamaah anak. So panggil anak, Ihsan sini. Faruk sini. Ihsan, panggil Om. Karena kita ragu ini nanti, tolong ambil, ada perawat di belakang, tolong cek. Ketemu sama pengurus masjid. Pak, menuju anda dapat di raya malang anda dapat itu lah balik kanan punya. Siapa tuh? Pardi. Mimi meninggal.
Tadi sore nampaknya di muka rumah baru. Ya tapi memang Allah takdirkan ke pergaulan kami Pak. Ya, bari Pak, bari. Diterasul. Nah ketika itu sudah terjadi, anan boleh sana. Jalan seminggu, mulai masuk telepon Pak. Maaf ibu mau cari tahu pribadi, tapi aku mungkin bisa ambil pelajaran. Kecek kawan dari Jakarta, Buya, ya, batanya awak ke Buya cek dia. Tuh, kalau ada padusi meninggal suaminya, baralah mau masuk idahnya. Menjawab, kalau padusi itu 100 hari ini, tersabit nama sama aja nama istri. 3 kali suci. Baik itu, ya ada kawan suaminya menikah. Kalau nan suami kailang istri baralah mau Buya. Kok bojong tu. Kok itu yang batanya? Maaf ya. Nak usah ditanya tu dulu. Nak perlu minta maaf tu. Kalau kaji kau sabitnya nak salah. Tapi agak tesak juga tanya kau aja. Tanah Pusaro masih merah, rumput sabatang kalau tumbuh kok ikon nak batanya tu. Ya maaf Buya aja. Tahan kasih. Kok tanya Buya nanti aja tahu apa. Awak punya calon untuk Buya. Itu kata kawan. Buat jalannya dapat tak? Mulai Januari, akhir Januari seminggu sudah meninggal tak? Sampai bulan Juni. Dan guru SMP dulu dan anaknya dan kawan sama kuliah tu masih juga bimbingan dulu dan di Jakarta di Cianjur Jawa Barat tugas angkat Tasik Malaya. Bawa anak-anak gue baru dia. Ihsan Faruk wafat. Ada apa ya? Ihsan Faruk wafat adalah amanah Allah kepada Buya dan Bunda. Dan Buya sebagai kepala keluarga, meskipun di Minang anak kau bicara mama namun tanggung jawab, tapi dari syariat apa tanggung jawab anak. Jadi Buya tidak akan menikah. Buya ingin mengadangkan dengan kuliah dulu. Baik Buya kata saja. Sampai bulan Juni masih gitu. Tapi awal Juli anak nomor 2 kan nanang ketek pan bersih. Ini di Arisalah sekolah. Nah udahnya di UI. Yang serang di UNAM. Ini cik bersih. Buya kau nikah lagi boleh. Ya. Tuh kok boleh? Iya. Papa di Arisalah. Udah di Jakarta, abang di Jakarta udah kuliah. Dengan siapa Buya di rumah? Kan ada udah. Enggak bisa Buya. Saya bilang kepada anak-anak, Buya tidak akan menikah lagi kecuali orang yang mau nikah sama Buya itu suka dengan kalian semua dan kalian pun suka dengan dia. Andaikan dia tidak suka dengan kalian, tidak sah. Andaikan kalian suka juga tidak mau. Tapi kalau orang itu suka dan kalian suka dengan dia, Buya belum suka sama dia, untuk kalian Buya menerima. Buya tidak akan menerima kalau kalian tidak setuju, siapapun orangnya. Kau tanggung jawab Pak. Apalagi anakmu ketek itu padusi, nyolan menyuruh Pak. Tidak. Buya tidak akan menikah kecuali kalian setuju. Dan orang yang akan Buya nikah itu suka dan kalian pun suka sama dia. Andaikan dia suka dengan kalian tidak suka dengan dia suka sama Buya, enggak. Tapi kalau dia suka kalian suka dengan dia, Buya akan belajar menyukainya. Berat mengucapkan
Makanya Bapak dan Ibu, memang kalau coba bayi Minang, ya, kalaulah anak itu banyak ditinggalkan Jonan Padusi. Kalau tinggal di rumah mintu, bertinggal di mamaknya. Dalam Islam nggak bisa seperti itu. Anak adalah tanggung jawab bapak. Kalau nggak ada bapaknya, adik bapaknya, pak tuonya atau pak eteknya yang tanggung jawab. Nggak ada pak eteknya, nggak ada pak adangnya, kakeknya yang bertanggung jawab. Dan mereka nanti yang bertanggung jawab untuk menikahkan. Kalau nggak ada itu baru pakai wali hakim. Nah Bapak dan Ibu, maaf Pak sebenarnya saya cerita agak curhat nih, tapi dalam perjalanan hidup itu kan mungkin terjadi. Tapi saya merasakan begitu. Saya bilang pada anak saya Buya tidak akan menikah kecuali kalian menyukai calon ibu itu pun menyukai kalian, baru Buya mau menerima ibu itu. Kalau tapi ibu itu suka juga kalian, ajak Buya, tidak suka juga kalian, benda. Jamaah takziah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwasanya setiap bemarnya pasti akan mati dan akan dikembalikan kepadanya. Dan pada waktu dikembalikan itu kelak, kata Allah, akan dikabarkan tentang apa yang telah diperbuatnya di kehidupan ini. Maka tentu kita berharap pada Allah, di saat Allah memanggil kita, dipanggil kepada husnul khotimah. Dalam hal ini ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu ila thalathin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah sekalian amal ibadahnya kecuali 3 persoalan. Kalau kita lihat asbabul wurud hadis ini, waktu itu Rasulullah bercerita tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu ada seorang sahabat, dia duduk termenung karena orang tuanya tidak ada lagi. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa? Ya orang tua saya tidak ada lagi ya Rasulullah. Apakah masih mungkin bagi saya untuk tetap berbuat baik pada orang tua? Ini asal hadis itu. Kemudian Rasulullah katakan, apabila seorang beriman, ya, anak Adam itu meninggal, maka memang terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 persoalan. Yang pertama, sedekah jariyah, apakah berupa wakaf, mungkin ketika pembangunan Masjid Darul Jannah, bila pernah berwakaf, ambo untuk tiang di Mungku itu ambo tanggung jawab, atau atopnya ambo tanggung jawab sekian karung simen, ambo tanggung jawab ubin, ambo tanggung jawab taralis, atau ambo tanggung jawab karpet sekian meter, maka insya Allah itu pahalanya akan mengalir kepada dia. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Ibu adalah pendidik pertama. Rasulullah mengatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Maka yang didik yang pertama oleh ibu itulah anak-anaknya. Maka kepada anak-anak, ilmu tentang kebaikan, amal saleh yang pernah dicontohkan oleh ibu, maka manfaatkanlah itu, lakukanlah itu. Ingatkan diri, ibu pernah mengajarkan begini, ibu pernah mencontohkan begini, maka insya Allah pahalanya di samping kita mendapatkan, pahalanya tetap mengalir kepada ibu. Karena ilmu yang pernah diajarkan itu akan tetap mengalir pahalanya pada siapa yang mengajarkannya. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kadang-kadang tipu dia dapat. Maka kok anak saya, kalau suami mah terima pun tak. Atau kalau istri suami meninggal, apa istri yang solehah tak bisa terima, diterima insya Allah. Ya. Tapi
memang hadis itu anak yang soleh. Jadi bukan anak yang mendoakan, anak yang soleh. Dari kesolehan sang anak yang ditinggalkan si ibu menjadi syarat mutlak untuk doanya diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, dalam satu sunnah yang lain Rasulullah mengungkapkan, tetaplah menjalin hubungan silaturahim dengan siapa almarhumah berhubungan baik selama ini. Ya, mungkin kalau anak perempuan biasanya ibu-ibunya aktif di pengajian, ada yang kegiatan taklim di masjid misalnya, maka lanjutkan amal saleh ibu itu. Tetap silaturahmi dengan ibu-ibu yang almarhumah ibu ini pernah berkenal baik dengan jamaah yang ada di masjid. Ya, dengan siapapun. Kenapa ini dilakukan? Karena Rasulullah pernah contohkan itu. Ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah punya istri namanya Aisyah. Rasulullah pernah sampai kepada Aisyah, ya Aisyah, panggillah, undanglah yang di depan, yang berjalan di depan rumah itu ke rumah dan berikanlah semacam makanan ringan untuk dia. Lalu bertanya Aisyah, ya Rasulullah, siapa orang itu? Dia sahabatnya Khadijah. Jadi tetap menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabat dari ibu untuk anak-anak. Ya, siapapun pernah berhubungan. Seterusnya hal-hal yang terkait dan takziah itu, di samping hal yang demikian juga adalah masalah warisan. Nah, sebelum itu dilakukan, memang kewajiban bagi ahli waris terlebih dahulu adalah membayarkan hutang yang mungkin ditinggalkan, dan juga meminta piutang-piutang yang pernah ditinggalkan. Kenapa perlu itu? Karena Rasulullah SAW nyaris hampir tidak mensalatkan sesosok jenazah ketika waktu itu tidak jelas siapa yang tanggung jawab tentang hutang-hutangnya. Rasulullah tanya, adakah orang bertanggung jawab tentang si mayat ini? Enggak ada. Diam 3 kali. Rasul bertanya 3 kali, sahabat diam. Akhirnya Rasulullah hampir meninggalkan salat jenazah itu. Lalu ada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tanggung jawab. Baru Rasul mengimami salat jenazah itu. Setelah penyelenggaraan jenazah selesai, maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Rasul katakan, sesungguhnya sesosok jenazah, bila mana dia meninggalkan keadaan berhutang, maka amal-amalnya masih tergantung-gantung sampai kepada Allah. Ya. Kemudian tunaikanlah wasiat-wasiat beliau, dan kalau dalam hadis itu lengkapkan wasiat itu maksimal 1/3. Itu semua setelah dikeluarkan, penyelenggaraan semua hutang dibayarkan, ya, kemudian wasiat diberikan, baru ada hak waris. Untuk itu mungkin agak panjang bahasanya, dan waktu kita terbatas malam ini, maka insya Allah saya yakin Pak Safrizal bersama anak-anak yang akan bisa mengkaji itu lebih dalam. Semoga Allah mudahkan untuk mengamalkannya dalam rangka memberikan kemudahan dan kelapangan kepada almarhumah Ibu Susilawati, mempertanggungjawabkan segala amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf, semoga ini bisa menjadi pelajaran baik untuk saya yang menyampaikannya, untuk kita yang hadir, wabil khusus pada ahli bait yang hadir pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum sambutan dari ahli bait, untuk menutup pengajian ini, maka marilah kita berdoa bersama untuk almarhumah Ibu Susilawati. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batil warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, kami berharap kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dan maafkanlah salah dan khilaf dari saudari kami, hamba-Mu Susilawati, istri dari Pak Safrizal. Tempatkanlah dia tempat terbaik di sisi-Mu ya Allah. Lapangkanlah kuburnya dan jadikanlah tempat dia bagikan raudah di antara raudatul jannah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya almarhumah adalah milik-Mu dan Engkau minta kembali milik-Mu itu. Maka perkokohlah keikhlasan dan kesabaran kepada ahlul bait ini ya Allah, kepada sang suami dan kepada putra-putri yang ditinggalkan oleh beliau. Kokohkan keikhlasan dan kesabaran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada satu ujian Kau berikan kepada hamba-Mu melainkan Kau telah berikan kekuatan untuk menghadapinya. Maka kokohkanlah dan berikanlah kekuatan menghadapi peristiwa ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kematian itu adalah di sisi Engkau pengetahuannya, kapan waktunya, di mana tempatnya, dan sedang mengapa. Engkaulah yang maha tahu. Satu pinta kami ya Allah, andaikan itu datang kepada kami, izinkan kami ya Allah dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan terbaik di sisi-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada daya dan upaya bagi kami untuk menjalankan semua amanah-amanah yang mungkin diamanahkan kepada ahlul bait ini ya Allah. Maka berikanlah kekuatan kepada keluarga ini untuk memikul amanah-amanah yang mungkin pernah ditinggalkan oleh beliau untuk ditunaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah peristiwa kematian ini membuat kami semakin mendekat kepada aturan-Mu, semakin mentaati-Mu dan menjalani aturan-Mu, itu sunnah Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tidak ada daya dan upaya bagi kami ya Allah kecuali atas izin-Mu untuk mewujudkannya. Maka izinkanlah kami mewujudkan ketaatan, kepatuhan kami kepadamu dalam mengikuti sunnah Rasul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami yang benar ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, wahai yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha mengijabahi setiap doa dan permintaan, mohon kasih sayang-Mu ya Allah, mohon kabulkan permintaan kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi iktibar kepada kita bersama dan kepada ahlul bait, menambahkan kesabaran dan keikhlasan. Amin. Selanjutnya sepatah dua kata dari pengurus Masjid Suradaul Jannah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Marwan MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.